Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurnia Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat hajat. Tata cara sholat hajat yaitu yang pertama niat usolli sunatan hajati rokataini lillahi ta'ala. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surah-surah tertentu seperti ayat kursi atau surah Al-Kafirun. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian baca sholawat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa sapu jagat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 10 kali dan salam. Nah, yang kedua yaitu sholat tasbih. Bacaannya yang pertama yaitu niat sholat tasbih yaitu usolli sunatat tasbihi rokataini lillahi ta'ala. Nah, sholat tasbih ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Sholat tasbih ini sama dengan sholat biasa. Namun yang mengkhususkan pada sholat tasbih ini yaitu setiap rakaatnya kita membaca tasbih. Jadi pada saat sholat tasbih kita mengucapkan tasbih sebanyak 300 kali. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama yaitu membaca surah At-Takasur. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Asr. Pada rakaat ketiga kita membaca surah Al-Kafirun. Pada ayat keempat kita membaca surah Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada rakaatnya memiliki 2 versi. Versi pertama yaitu 15 kali sesudah membaca Al-Fatihah dan surah. 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, kemudian 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika kita duduk istirahat. Versi kedua yaitu 15 kali sebelum Al-Fatihah, 10 kali setelah kita membaca surah, 10 kali ketika kita ruku, 10 kali ketika kita i'tidal, 10 kali ketika kita sujud pertama, 10 kali ketika kita duduk di antara 2 sujud, dan 10 kali ketika kita sujud kedua. Sholat tasbih dilakukan pada siang hari, dianjurkan 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga yaitu sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat sholat tarawih jika dilakukan sendiri yaitu usolli sunata tarawihi rokataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat witir yaitu usolli sunata witri salasa rokaatim ma'muman lillahi ta'ala. Versi kedua yaitu 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk yang 2 rakaat yaitu usolli sunata witri rokataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dalam sholat witir yaitu usolli sunata witri rok'atal ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat.
dan tetap dikerjakan 2 rakaat, setiap 2 rakaat sekali salam. Niat sholat duha yaitu usolli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah Asy-Syam. Nah, surah Asy-Syam ini tidak wajib, tapi suatu keutamaan bagi yang sudah hafal. Dan pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Ad-Duha. Setelah selesai sholat, lalu membaca doa. Yang keenam yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan yang dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendiri, setelah selesai sholat, tidak perlu khutbah lagi. Cara mengerjakannya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Nah, niat sholat gerhana matahari yaitu usolli sunata kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat gerhana bulan yaitu usolli sunata kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan disambung dengan membaca salah satu surah sari Al-Quran seperti dalam sholat biasanya. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Setelah itu ruku lagi, i'tidal, sujud, dan seterusnya dalam kayak seperti sholat biasanya. Setelah selesai sholat, kemudian dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dilakukan imam atau diserahkan kepada orang lain. Ya, yang ketujuh yaitu sholat id. Sholat id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Hukum sholat id adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Disunahkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara mengerjakan sholat id yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Karena pada saat sholat id tidak ada azan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz as-sholata jami'ah. Setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Niat mengerjakan sholat idul fitri yaitu usolli sunatal idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat mengerjakan sholat idul adha yaitu usolli sunatal idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua, 5 takbir dan 4 tasbih. Pada bacaan tasbihnya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat biasanya sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang dilakukan oleh imam atau khatib. Yang kedelapan yaitu sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan ia ingin bertobat kepada Allah. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan bisa sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya
ayatnya dan doanya yang disesuaikan oleh materi dan isi hati, isi sholat tobat. Niat sholat tobat yaitu usolli sunata taubati rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu, dianjurkan untuk membaca istighfar sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdim dolim la yamliku li nafsih durron wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Yang kesembilan yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang mu'akad dan ada juga yang gairu mu'akad. Rawatib yang mu'akad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum dan sesudahnya. Sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Dengan ketentuannya yaitu niatnya menurut macam sholatnya, tidak dengan azan dan iqomah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaan tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap rakaatnya 1 salam. Dan diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah tergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Yang terakhir yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sunnah yang dilakukan oleh jamaah yang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat, adapun lafadznya usolli sunatan tahiyatul masjidi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian ketika keluar dari masjid disunahkan membaca doa Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba fadlik Allahumma fisimni minasyaitonir rajim.